Ia akan menolongku, memastikanku baik-baik saja dan hubungan kami akan kembali seperti dulu. Aku tersenyum puas membayangkannya. Benar juga, ini cara terbaik untuk berbaikan. Maka selesai makan, aku pun berdiri, berjalan pelan-pelan sambil menyusun rencana. Aku berniat ke bagian kolam yang paling dalam, karena di situ tak banyak teman yang berenang. Dengan berpura-pura terpeleset, aku jatuh dan tinggal berpura-pura tak bisa berenang. Kak Malik tak mungkin diam saja membiarkanku jatuh tanpa ditolong, kan? Tapi, saat aku mulai mendekati pinggiran kolam, sebuah tangan menahan langkahku. Aku menoleh dan terpaku melihat ekspresi wajah Kak Malik. Merah padam menahan amarah. Matanya menggelap menatap tajam padaku. Kalau mau berenang, ganti dulu bajumu, kata Kak Malik datar. Aku terdiam. Jangan berpikir aneh-aneh. Ya, saya gak mau kamu melakukan sesuatu di luar kemampuan saya melindungi kamu. Kalau kamu gak bisa ikuti mau saya, kita pulang sekarang, kata Kak Malik lebih tegas. Kukibaskan lengan agar pegangan tangan Kak Malik terlepas. Gagal. Jadi aku menatapnya marah. Kak Malik jahat, teriakku. Sekali lagi berusaha melepaskan diri. Tapi Kak Malik terus menahanku. Aku bisa melihat teman-teman yang sedang berdiri dan bermain di sekitar kolam mulai mengalihkan pandangan ke arah kami. Memperhatikan kami berdua. Diperhatikan mereka membuatku malu. Aku berhenti meronta. Tapi air mataku mengalir jatuh saat menunduk menyembunyikan wajah. Kamu mau berenang? Ya? Tanya Kak Devira lembut saat ikut mendekatiku. Aku mengangguk pelan. Sudahlah. Telanjur gagal. Aku khawatir Kak Malik bisa membaca pikiranku. Kali ini aku bisa merasakan genggaman tangan Kak Malik melonggar dan akhirnya lepas. Ya sudah, aku ambilkan bajumu dulu ya, kata Kak Devira. Sambil berjalan cepat menuju tenda kami. Aku mulai merasa sepertinya Kak Devira lebih mirip asisten dibandingkan teman sekolah. Saat Kak Devira menjauh, dengan berani aku mengangkat wajah, menatap Kak Malik yang memperhatikanku seksama. Untuk menghindari bahaya padaku, ia berdiri tepat di ujung kolam renang, menghadap ke arahku. Setan datang memenuhi benakku. Kemarahan dan kekecewaanku pada pria di depanku ini terlalu besar untuk dihentikan. Kedua tanganku terangkat naik, menekan dada Kak Malik dan mendorongnya sekuat tenaga sebelum berbalik pergi. Terdengar suara hempasan air cukup keras akibat seseorang tercebur saat aku meninggalkan kolam renang. Rasakan, biar dia tahu kalau aku juga bisa marah dan sangat kecewa padanya. Aku tak ingin melihat Kak Malik lagi. Menjengkelkan, memuakkan. Setelah semua yang berusaha aku lakukan untuk berbaikan, dan ia masih saja sedingin es. Keinginanku untuk menikmati perkemahan bersama teman-temanku sudah lenyap. Terbang entah kemana. Percuma memperjuangkan keinginan ini saat orang berhati es seperti Kak Malik terus berada di sekitarku. Tapi dia marah karena mengkhawatirkanmu. Ayari. Hati kecilku mengulang kalimat yang tadi diucapkan Kak Devira.
Setelah aku mendorong Kak Malik jatuh ke kolam renang, aku ingin membantah, tapi aku tahu itu benar. Sebenarnya, aku marah bukan hanya karena Kak Malik terlalu dingin padaku. Aku kecewa karena tak menyangka kalau tingkahku berbuntut panjang. Aku hanya ingin menikmati liburanku ini bersama teman-temanku, itu saja. Namun saat melihat kemarahan di mata Kak Malik, aku malah sedih. Semuanya jadi tak berarti lagi. Bahkan ketika keinginanku dituruti olehnya, aku tetap tak merasa senang. Aku hanya ingin melihat senyum Kak Malik lagi. Sedikit saja, untukku. Mengikhlaskanku untuk bermain sejenak. Hanya itu. Sesederhana itu. Aku sadar, duniaku sudah dipenuhi dengan Kak Malik sekarang. Malam sudah beranjak ketika kami semua selesai sholat maghrib. Api unggun telah mulai dinyalakan sekumpulan teman laki-laki di kelasku. Ada yang mulai bernyanyi, memetik gitar, dan ada yang sibuk mencari sesuatu untuk dibakar. Tingkah mereka berhasil memancing senyum geliku. Gak gabung sama teman-teman? Ya, tanya Mindy yang tahu-tahu sudah duduk di sisiku. Aku menggeleng pelan. Lo aja Gih, gue di sini aja. Kalau gue kesana, mereka pasti ikut, jawabku sambil menunjuk ke 4 pengawal yang menyebar di sekitarku. Mindy tersenyum masam. Kak Malik mana? Masih marahan? Tanyanya setelah melihat sekeliling kami. Aku mengangkat bahu. Tahu deh, bodoh amat, males mikirin dia. Jangan gitu. Ya, yang salah itu kita. Jadi harusnya kita berdua yang minta maaf. Gue udah coba, Min. Dia aja yang marah-marah gak jelas terus, dengusku. Itu karena Kak Malik khawatir. Kalimat sama seperti yang dikatakan Kak Devira. Khawatir apa? Kalau khawatir, harusnya dia berhenti bersikap begitu, kilahku sambil berdiri. Aku tak ingin meneruskan obrolan ini. Melelahkan. Semua orang pasti menganggap Kak Malik benar. Sorry, Min. Gue mau istirahat. Capek. Di dalam tenda. Kedamaian yang kucari juga ternyata tak ada. Kak Devira ada di sana. Baru selesai berganti pakaian. Ia mengajakku untuk menikmati pesta api unggun. Tapi aku menolaknya. Entar aja aku nyusul. Kak, mau ganti baju dulu? Kataku memberi alasan. Kak Devira tak memaksa. Tapi jelas aku mendengar ia menghela napas. Setelah ia pergi, aku mengambil ponsel dan memasang earphone di telingaku. Mendengarkan musik, memaksa mataku terpejam. Inilah duniaku. Selalu seperti ini. Di rumah atau dimanapun tempatnya. Aku selalu sendirian. Harusnya aku sadari itu sebelum memaksa datang ke tempat ini. Setidaknya di rumah, aku punya tempat tidur yang lebih nyaman. Bukan tikar tipis dengan udara dingin menusuk seperti sekarang. Untunglah, tubuhku sangat lelah. Tak sampai semenit, aku sudah tertidur. Aku terbangun ketika seseorang melepaskan earphone dari telingaku. Saat aku berbalik, ada Kak Malik bersimpuh di sebelahku. Rambutnya masih terlihat basah, berantakan disisir asal-asalan. Jaket hitamnya sudah berganti dengan jaket coklat.
Wajahnya tertutup bayangan lampu. Tapi aku masih bisa melihat titik-titik abu kehitaman di dagunya yang mulai tampak. Matanya tak lagi seperti tadi siang. Lebih lembut. Bahkan saat aku menatapnya, ia tersenyum tipis. "Kenapa gak ikut acara api unggun? Ayah, teman-temanmu menunggu," katanya pelan. Aku kembali berbalik, memunggunginya. "Males. Aku ngantuk," jawabku kasar. Tak ada sahutan. Hanya suara gesekan kain tenda beradu dengan kaki Kak Malik yang sepertinya berpindah posisi. "Maafkan saya, Ayah. Tadi siang saya sedikit berlebihan." Aku tak menjawab, memilih memejamkan mataku lagi. "Ya, saya benar-benar minta maaf. Tolong, katakan apa saja yang kamu mau katakan. Jangan hanya diam. Saya lebih suka kamu marah daripada kamu diam. Saya bersedia kamu ceburkan 100 kali ke kolam asal jangan kamu cuekin begini." Kata-kata itu terdengar putus asa. Sungguh berbeda dari Kak Malik biasanya. Bahkan dari Kak Malik yang tadi siang begitu garang. Mendengar permintaannya itu, hatiku melemah. Aku bangun dari tidurku, duduk menghadap Kak Malik yang ternyata sudah duduk bersila. Aku memandanginya, melihat wajah tampannya yang kali ini terlihat memelas. Aku tersentuh. "Aku minta maaf juga, Kak. Aku yang salah," pintaku dengan wajah tertunduk. Saat Kak Malik menarikku ke dalam pelukannya, tubuhku mengejang kaget. Tak menyangka ia memelukku tiba-tiba. "Selamat ulang tahun, Ayari, adikku sayang," bisik Kak Malik dekat sekali di telingaku. Aku tercengang. "Ulang tahun?" Aku masih keheranan. Sampai Kak Malik melepaskan pelukannya. Ia tertawa kecil melihat ekspresiku. Lalu memperlihatkan layar ponselnya. Waktu tengah malam lewat 10 menit. Tanggalnya. Memang hari ulang tahunku. Senyumku merekah. Gara-gara memikirkan Kak Malik, aku sampai lupa hari ulang tahunku sendiri. Saya ingin memberimu kado spesial. Tapi karena semua yang terjadi, saya lupa membawanya. Jadi, Kak Malik melepaskan kalung di lehernya. Sebuah kalung tag bertuliskan namanya. "Ini untukmu."